Tiga pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya terborgol di Cisauk, Tangerang, Banten ditangkap polisi. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, polisi tangkap kelompok bermotor yang menganiaya seorang warga. Diam. Nyalain. Nih. Inilah detik-detik petugas Subdit Resmob, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, meringkus para pelaku dugaan pembunuhan seorang perempuan dengan kondisi terborgol. Tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat memburu para pelaku yang telah diketahui usai petugas melakukan olah TKP di lokasi penemuan di Desa Cibogok, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Tak lebih dari 24 jam pasca jasad korban ditemukan, petugas menangkap tiga pelaku pembunuhan di tiga lokasi persembunyiannya. Udah polisi ya. Diam. Selain menangkap ketiga pelaku, petugas terlebih dahulu mengamankan sejumlah barang bukti saat olah TKP. Sebelum dibunuh, korban sempat diruda paksa para pelaku. Pembunuhan ini direncanakan mantan pacar korban, salah satu pelaku dalam kasus ini. Korban memasang menagih hutang dengan membuat status di story WA, ya, dan memasang foto pacar barunya tersangka. Disitulah pelaku RRP naik pitam atau gelap mata sehingga merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban. Ya, jadi memang ini. Pelaku berdalih membunuh mantan pacarnya lantaran sakit hati karena ditagih utang. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Usai buron, seorang pria yang menganiaya 5 anggota keluarga dari mertuanya ditemukan tewas di kebun di Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga menemukannya dalam kondisi terdapat luka di leher. Jasad A, terduga pelaku pembacokan 5 keluarga mertuanya, ditemukan dengan luka sayat di leher di kebun Kampung Jakar, Desa Sukamaju, Pageragung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jasad ditemukan warga yang sedang memburu burung hingga warga geger. Sebelumnya polisi sempat memburu pelaku yang diduga menganiaya 5 anggota keluarga dengan senjata tajam. Jasad pelaku pun dibawa ke RSUD Dr. Sukarjo untuk diotopsi. Sebelumnya, 5 orang bersimbah darah dan menderita luka parah akibat dianiaya dengan senjata tajam di Kampung Ambaraya, Desa Sukadana. Diduga pelaku penganiayaan adalah sang menantu hingga membuat geger warga. 3 korban dirawat intensif di RSUD Dr. Sukarjo, 1 korban dirujuk ke klinik Suryalaya, dan seorang bayi yang merupakan anak pelaku berusia 1 tahun dibawa dirujuk ke RSHS Bandung karena luka yang dialaminya cukup parah. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasus juga sudah ditangani Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono Anyus melaporkan. 3 pria kepergok warga saat membobol sebuah toko di Bangkalan, Jawa Timur. 1 orang ditangkap polisi, 2 lainnya kabur. Aksi pencurian 3 pria terjadi di sebuah toko di Jalan Pemuda Ahmad, Bangkalan. Namun aksi ini diketahui warga. Pintu rolling door toko sudah dirusak dan sejumlah barang di dalamnya dibawa lari para pelaku. Polisi mengejar pelaku, ditemukan di sebuah rumah tempat persembunyiannya. Polisi mengejar pelaku lain, ditunjukkan pelaku yang ditangkap tak jauh dari rumahnya. Namun pelaku sudah kabur. Tersangka merupakan residivis penjara karena kasus narkoba. Tersangka sementara ini pengakuannya masih melakukan 1 TKP ini. Tapi kami masih melakukan pengembangan terhadap kemungkinan TKP-TKP yang lain. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara, sementara polisi memburu 2 pelaku lain. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Seorang nenek lompat jendela dan minta tolong tetangga karena jadi korban perampokan di Jember, Jawa Timur. Sementara itu seorang wanita tewas diduga dirampok di rumahnya di Medan, Sumatera Utara. Orang tua, orang kandung.
Seorang nenek berusia 61 tahun jadi korban perampokan di Desa Bayangan, Kecamatan Gumuk Mas, Jember, Jawa Timur. 3 pelaku menganiaya dan mengikat korban dengan lakban. Setelah itu pelaku mengacak-ngacak isi lemari dan menggasak perhiasan berikut uang tunai jutaan rupiah. Pelaku juga merampas gelang emas yang dipakai korban. Tak puas dengan perhiasan dan uang, perampok juga mengambil 2 sepeda motor korban. Korban selamat setelah melompat lewat jendela dan berteriak minta tolong ke tetangga. Merangkak mengunci pintu, mengunci pintu, terus bisa keluar lewat jendela. Di situ nggak ada yang jaga, mungkin ya lewat jendela lompat, minta pertolongan ke tetangga. Akhirnya di situ ada pertolongan. Tetangga ada itu di situ wes menjerit-jerit. Akibat perampokan, total kerugian korban diperkirakan mencapai 160 juta rupiah. Usai menerima laporan warga, polisi langsung gelar olah TKP. Sementara korban dibawa ke klinik desa setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto Anyus melaporkan. Warga Jalan Balai Desa, Kecamatan Medan Helvetia digegerkan dengan penemuan jasad seorang wanita bersimbah darah di dalam rumahnya. Korban diketahui berusia 70 tahun yang selama ini tinggal berdua dengan suaminya yang mengalami stroke. Korban ditemukan pertama kali oleh anaknya yang melihat sang ibu tewas dengan luka senjata tajam di bagian leher. Kepolisian pun langsung olah TKP. Setelah serangkaian penyelidikan, anak korban memastikan barang berharga milik korban diduga hilang di bawah pelaku. Untuk sementara kami dari Polsek Helvetia dan Polrestabes Medan Satreskrim kita melaksanakan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dari korban yang diduga ditemukan tanda kekerasan. Untuk sementara kita duga adanya korban pencurian kekerasan 365 di mana ditemukan korban saat ini tidak bernyawa dan ditemukan tanda kekerasan pada diri korban. Saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan serta memeriksa saksi dan rekaman CCTV yang ada di rumah korban untuk mengetahui pelaku perampokan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polisi dari Polres Cimahi mendatangi salah satu rumah pelaku penganiayaan tanpa perlawanan. Dari keterangan satu orang merembet ke 12 orang lainnya. Kurang dari 2 kali 24 jam, 13 pelaku kelompok motor diamankan polisi. 4 orang dewasa dan 9 pelaku masih di bawah umur. Pelaku menyerang kelompok lain secara random pada malam hari. Di jalan, pinggir jalan. Di pinggir jalan. Siapa yang menentukan tempat itu? Saya, Pak. Kamu yang menentukan tempat itu? Iya, Pak. Terus siapa yang menyiapkan senjata-senjata tajam ini semuanya? Teman, Pak. Teman siapa? Ipal, Pak. Ada? Ada. Di situ nyiapkan senjata? Tersangka membacok korban di bagian dada di depan rumah warga. Para tersangka beraksi secara acak dan mengenai korban yang tak kenal. Pelaku yang diamankan di 2 kota besar, baik Cimahi, Kota Bandung, dan maupun Garut. Dari 13 tersangka yang diamankan, 3 diantaranya dewasa dan 10 anak di bawah umur. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik sebuah rumah makan sekaligus tempat tinggal di wilayah Mantri Jeron, Kota Yogyakarta terbakar. Petugas kerahkan 7 unit damkar untuk memadamkan api. Sebuah bangunan rumah makan sekaligus tempat tinggal terbakar di Jalan MT Haryono, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Sempat terdengar suara ledakan saat peristiwa kebakaran terjadi. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 7 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemilik rumah makan sempat mendapat perawatan dari petugas medis. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.